Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mom Hayudian as a lecturer of text time and all my friends from 3BBA2. I'm Ms. Nuryanti with my friend Siti Rahmatul Hidayah will explain about our material about smooth text. Before we are going to our material, let's meet to read some contents in this morning. The first is definition and social function of smooth text, generic structure, text analysis, and lexicogrammatical feature of smooth text. Langsung saja. Yang pertama yaitu what is smooth text? The definition of smooth text. Smooth text is one of the narrations that tell us something that really happened in the past time with purpose for entertain the readers or the listeners. Jadi, smooth text ini merupakan salah satu teks naratif atau teks narasi yang menceritakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, kejadian itu merupakan kejadian lucu yang telah terjadi di masa lalu, yang bertujuan untuk entertain the reader, untuk menghibur pembaca ataupun pendengar. This is the one of stories that have a twist. Nah, teks smooth ini merupakan satu-satunya teks naratif yang mempunyai twist. Nah, apa sih itu twist? Nanti kita akan bahas pada bab yang selanjutnya. The next material is about social function of smooth text. The social function of smooth text is to retell an event with a humorous twist. So, this text can entertain or amuse the readers or listeners about the text. Nah, seperti yang dijelaskan tadi pada definition of smooth text, jadi smooth text ini tuh menceritakan suatu peristiwa ataupun kejadian dengan keadaan yang lucu, humorous twist ini. Jadi, diharapkan para pembacanya atau pendengarnya bisa terhibur dari teks ini ataupun teks smooth text. The next is generic structure of smooth text. The first is orientation, event, and tweak. Orientation. What is orientation? Sets the scene. Jadi orientation ini merupakan bagian pembukaan dari teks smooth. Ini berisi kayak apa yang akan terjadi nantinya, pendahuluannya, kapan, di mana, dan siapa yang mengalami. Yang selanjutnya yaitu event. Tell what happened. Nah, kenapa kok di sini ada keterangan S-nya? Events. Nah, begini. Jadi terkadang suatu teks itu mempunyai kejadian yang lebih dari satu. Nah, jika mendapatkan suatu teks yang terdapat 2 kejadian ataupun 3 kejadian, itu berarti dalam jenis structure-nya bukan lagi event tapi events. Ada S-nya. Nah, yang terakhir yaitu twist. Nah, yang seperti yang dijelaskan, teks smooth ini merupakan satu-satunya teks yang mempunyai twist. Apa itu sih twist? Twist itu merupakan provides the punchline. Jadi munculnya bagian pokok dari suatu teks. Bagian pokok yang gimana? Nah, yang seperti yang sebelumnya yaitu humorous twist. Jadi bagian pokok yang benar-benar lucu. Nah, di sini letak perbedaannya antara teks anekdot dan teks smooth itu sendiri. Kalau teks anekdot kan jenis strukturnya kayak krisis, orientation, abstrak, seperti itu tanpa adanya twist. Nah, kalau di smooth, ini bagian pokoknya itu berupa twist, yaitu kejadian lucunya tadi. Ada beberapa hal yang membedakan antara teks anekdot dan teks smooth sendiri. Nah, kalau teks anekdot itu biasanya terdapat kata-kata yang lebih umum, pasti ada di situ, seperti do you know what? Itu merupakan ciri dari teks anekdot yang lebih umum. Selanjutnya, kalau teks anekdot itu dari awal itu sudah ketahuan kalau itu tuh teks anekdot. Kalau benar-benar lucu ya dari awal sudah dijelaskan itu teks lucu, ada kejadian lucunya, kejadian janggal. Nah, anekdot itu kan merupakan teks yang janggal terjadi ataupun
jarang terjadi. Beda lagi kalau dengan text spoof. Text spoof ini teks yang menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi, namun kejadian itu merupakan kejadian yang lucu. Pada saat orientation maupun event ini tuh belum terlihat kalau ini tuh teks yang lucu. Tapi kalau sudah mendekati twist, kalau udah sampai pada bagian twist ini, provides the punchline. Bagian pokok dari spoof ini ada pada twist, yaitu kejadian lucunya baru muncul di situ. Terima kasih. Selanjutnya adalah lexicogrammatical features of spoof text. Jadi yang membahas tentang aturan umum dalam teks. Focus on individual participants like people, animals, and certain things. Example, a man, the policeman, I, and Anna. Use action verb. Menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas. Contohnya, walk, take, carry. Temporal circumstance to state the time in the text. Untuk menyatakan waktu dalam teks. Contohnya, last year, last week, yesterday. Spatial circumstance to state the place in the text. Untuk menyatakan tempat pada teks. Contohnya, town, house, kitchen, and zoo. Use past tense. Menggunakan kata kerja lampau. Contohnya, replied, spoke, read, and learned. Selanjutnya adalah text analysis. Under the title, Do you speak English? The first paragraph is orientation, yaitu to set the scene, yaitu untuk mengatur suasana. I had an amusing experience last year. I is individual participants, had past tense, last year is temporal circumstance. The second paragraph is event, or to tell what happened, menceritakan apa yang terjadi dalam teks tersebut. After I had left a small village in the south of France, I drove on the next town. On the way, a young man waved to me. I stopped and he asked me for a lift. As soon as he had got into the car, I said good morning to him in French and he replied in the same language. Apart from a few words, I do not know any French at all. Neither of us spoke during the journey. Left is action verb, drove is action verb, stopped is past tense, a young man is individual participants, neither of us is individual participants. The last is twist, akhir cerita yang lucu. I had nearly reached the town when the young man suddenly said very slowly, "Do you speak English?" As I soon learned, he was English himself. The town is spatial circumstance, reached, action verb, learned is past tense, was is past tense. That's all for us. We do apologize for every single mistake. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.